Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1, halaman 46. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Silahkan adik-adik membaca percakapan antara Dayu dan Udin serta Lani pada halaman 46. Selanjutnya, dari percakapan di atas, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, lengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Iklan media cetak memiliki gambar yang bagus karena berwarna cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Iklan media elektronik memiliki gambar yang seru karena dapat bergerak dan ada suaranya. Lalu pada ayo berdiskusi halaman 47. Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton. Jenis iklan, iklan media cetak atau elektronik, dan alasan kamu mengelompokkannya dalam media tersebut. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom halaman 47. Nama iklan sabun Lifebuoy, media elektronik atau televisi, alasan pemilihan media menggunakan gambar bergerak dan suara. Nama iklan sirup marjan, media elektronik atau televisi, alasan pemilihan media menggunakan gambar bergerak dan suara. Nama iklan paket internet murah Telkomsel, media elektronik atau radio, alasan pemilihan media menggunakan suara. Nama iklan seri baru mobil Toyota, media cetak atau koran, alasan pemilihan media menggunakan gambar. Berikutnya pada ayo mengamati. Kamu akan mengamati temanmu memeragakan iklan yang pernah mereka lihat di televisi. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah siswa yang akan memeragakan iklan. Pastikan iklan yang dipilih adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan iklan tersebut pantas untuk dipertunjukkan. Jawab, iklan odol gigi Pepsodent. Nomor 2. Berikan tanggapan dalam bentuk berikut. Saya pernah melihat iklan tersebut. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat adalah gigi tidak berlubang. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan itu adalah
kuman-kuman melubangi gigi. Dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu, perhatikan tanggapanmu pada poin kedua dan ketiga. Gunakan tanggapan tersebut sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Jawab, kesimpulan saya, iklan dilihat dan didengar akan lebih mudah diingat, apalagi memiliki sisi menarik dan disertai gambar animasi. Kemudian pada halaman 48, masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Jawab, seseorang dapat terserang mah jika terlambat makan-makan atau lambung dalam keadaan kosong. Adik-adik kelas 5 yang hebat, selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya pada ayo berdiskusi. Diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencangkup beberapa hal berikut: keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan, penyebab gangguan tersebut, gejala dari gangguan tersebut, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 49. Peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Gangguan sistem pencernaan ada mah, diare, asam lambung, radang usus, wasir, GERD, dan empedu. Gangguan sistem pencernaan mah, gejalanya adalah nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Mah disebabkan oleh luka lambung, terlambat makan, dan makanan pedas. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Cara mengatasinya dengan antibiotik dan antasida. Gangguan sistem pencernaan diare. Cara mengatasinya dengan beristirahat dan banyak minum air putih. Gejalanya adalah perut kembung, BAB encer, mulas, mual, dan muntah. Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau parasit. Kemudian pada ayo mencoba halaman 49. Bekerjalah dalam kelompok. Pilihlah satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Namun ukuran poster harus cukup besar. Berikut adalah contoh posternya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Kemudian pada halaman 51, bersama dengan kelompokmu buatlah cairan oralit. Di sini adik-adik mendapatkan tugas untuk membuat cairan oralit. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara pembuatan dapat adik-adik lihat pada halaman 51. Setelah selesai membuat cairan oralit, buatlah laporan percobaan sederhana dan tuliskan juga manfaat dari larutan oralit yang kamu buat.
Berikut adalah contoh laporan pembuatan cairan oralit. Laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Judul laporan: Laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Tujuan laporan: mengetahui proses pembuatan larutan oralit. Alat dan bahan: setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa, sendok dan gelas. Langkah percobaan: sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan. Larutkan gula dan garam dalam air hangat. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Kesimpulan: larutan oralit dibuat dengan cara mencampur gula, garam, dan air hangat. Oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Manfaat: larutan oralit dengan cara pembuatan yang sederhana mampu mencegah timbulnya dehidrasi. Oralit merupakan cairan yang mudah dibuat jika terkena dehidrasi, misalnya pada penderita diare atau mencret. Oralit merupakan larutan yang sangat penting bagi penderita diare. Larutan ini berfungsi untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan air dan mineral. Dehidrasi yang terjadi pada penderita diare akan sangat berbahaya karena dapat memperparah keadaan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.